Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahij Syar'iyyah, di mana kita masih berbicara tentang Kitabul Buyu'. Malam hari ini kita masuk pada babut taghlid tahrimir riba, bab sangat diharamkannya riba. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dan orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang sedang kesurupan setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu dikarenakan mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang telah sampai kepada mereka peringatan dari Tuhannya ini, fantaha, lantas mereka menghentikan praktek ribanya, falahu ma salaf, maka untuk dia apa yang telah lalu, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembalikan kepada Allah. Wa man 'ada, namun setelah datangnya barang siapa yang sudah mendengar larangan ini tapi dia masih mengulangi lagi, faulaika ashabun nar, merekalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba, sungguhnya Allah itu akan memusnahkan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan memelihara sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin athim, Allah itu tidak mencintai setiap orang-orang, la yuhibbu kulla kaffarin athim, Allah itu tidak mencintai orang-orang kafir yang berdosa. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sangat diharamkannya riba. Tetapi kalau kita lihat hukuman-hukuman ataupun ancaman-ancamannya, ini sepertinya kok seperti kafir. Coba perhatikan. Faman 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang masih mengulangi praktek riba padahal sudah sampai pada dia larangan tersebut, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Sebagaimana yang kita ketahui, konsep Ahlussunnah wal Jamaah, yang kekal dalam neraka itu hanyalah orang kafir. Adapun orang-orang muslim, sebesar apapun dosanya,
seberat apapun ataupun sebanyak apapun dosanya, selama dia masih dalam kategori muslim, maka walaupun dia masuk dalam neraka, suatu hari kelak Allah akan keluarkan dia dari api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu walladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu, untuk mereka keamanan, hum fiha wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Ulaika lahumul amnu, mereka ini akan mendapatkan keamanan. Para ulama memberikan komentar tentang aman yang bagaimana. Pertama, mereka yang tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan. Pertama, mereka aman dari azab neraka, alias mereka tidak akan diazab neraka. Yang kedua, aman dari kekalnya di neraka. Kekalnya di neraka. Selama mereka masih seorang muslim, maka mereka tidak akan kekal dalam api neraka. Mereka akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekecil apapun keimanan mereka di dalam neraka nanti, ya, mereka akan dikeluarkan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mereka yang disebut dengan penduduk surga mengatakan mereka itu adalah al-jahannamiyun. Tapi kalau kita lihat praktek riba ini disebutkan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal dalamnya. Kemudian kita perhatikan lagi, yamhaqullahu riba yuhibbus shadaqat. Allah itu akan memusnahkan riba dan memelihara sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah itu tidak suka dengan setiap orang yang kafar, ingkar dan pendosa. Demikian ikhwah. Lantas apakah memang mereka yang melakukan praktek riba dan dia sudah tahu kalau riba itu haram, bahkan sangat haram, mereka dikategorikan orang kafir? Ikhwah, tidak demikian. Ayat ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja, barang siapa yang membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja, maka wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, dan mereka kekal dalamnya. Khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Artinya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, artinya ketika seseorang itu ketika seseorang itu membunuh mukmin yang lain, tentunya tidak ada konsep ahli sunnah wal jamaah mengatakan pembunuh itu kafir, terkecuali kalau dia menghalalkan, ya, kecuali kalau dia menghalalkan. Kalau dia tidak menghalalkan, maka dia tidak dikatakan kafir. Tapi dalam ayat ini mutlak dikatakan hum fiha khalid fajaza'u jahannam khalidan fiha, maka ganjarannya, balasan mereka adalah neraka jahanam dan kekal selamanya. Seolah bahwasanya yang mukmin, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka mereka masuk neraka kekal selamanya, dan kekal selamanya itu merupakan azab untuk orang-orang kafir. Demikian ikhwah. Sementara tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan kalau membunuh orang mukmin lantas dia dikatakan kafir. Buktinya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok orang mukmin saling bertempur, saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikan mereka berdua. Kira-kira kalau orang sedang bertempur itu apa? Ngapain? Gelitik-gelitian atau sekedar ecek-ecek main pedang? Pasti bunuh. Tapi Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin, ta'ifatani, dua kelompok mukmin. Allah mengatakan mukmin.
padahal mereka sedang saling bunuh. Allah katakan fa aslihu bainahuma, maka damaikan mereka berdua. Itu menandakan bahwasanya membunuh orang mukmin itu, ya, membunuh orang mukmin itu tidak sampai pada derajat kafir sehingga dia kekal selamanya. Lantas bagaimana makna ayat kekal selamanya? Ini juga dikatakan kekal selamanya. Ikhwah rahimanallahu iyyakum, Abdullah bin Abbas ketika memberikan komentar masalah membunuh orang mukmin dengan sengaja itu, selamanya itu menunjukkan sangkin lamanya. Sangkin lamanya. Demikian ikhwah. Sama seperti ketika seorang membunuh dirinya, barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka nanti dia di dalam neraka akan menikamkan besi itu ke tubuhnya selama-lamanya. Dan dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang mengatakan kalau dia bunuh diri maka mati kafir, nggak ada. Hanya memang dosa besar iya, tapi kafir enggak. Tapi Rasulullah mengatakan dia akan menikam-nikamkan tubuhnya selamanya. Selamanya itu kan berarti kekal. Apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Menunjukkan sangkin lamanya. Jadi Allahu a'lam bissawab. Di sini juga disebutkan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka dan kekal selamanya. Ini menunjukkan sangkin beratnya dosa riba ini, ya. Sangkin beratnya dosa riba, sangkin beratnya dosa membunuh orang mukmin dengan sengaja, sangkin beratnya dosa membunuh diri sendiri. Sampai Allah mengatakan ganjarannya adalah kekal selamanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Paham ya? Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, kalian tinggalkanlah sisa-sisa riba kalian itu apabila kalian memang orang-orang mukmin. Fa illam taf'alu, kalau kalian masih enggak mau melakukannya, masih tak mau meninggalkan praktek riba, fa'dhanu, maka umumkan, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Artinya mereka diperangi Allah dan Rasulnya. Bayangkan ikhwah, siapa yang akan menang berperang melawan Allah dan Rasulnya? Allah katakan fa'adhanu, umumkan kepada mereka, mereka akan diperangi Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, tapi kalau kalian taubat, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Kalau kalian taubat, ya untuk kalian modal dasarnya. Tidak boleh kalian menzolimi dan juga tidak terzolimi. Tidak menzolimi dan tidak terzolimi. Jadi ikhwah, kalau kita sudah kadung tergelincir dalam riba, apakah kita punya hutang ataukah kita yang menghutangkan orang lain dengan praktek riba, maka kalau kita yang menghutangkan orang lain, yang kita pinjamkan 2 juta pulang 2.500.000, maka hak kita hanya 2 juta, yang 500 haram hukumnya untuk ditagih. Adapun kalau kita yang minjam, kita minjam 2 juta, rencana kita menjanjikan akadnya akan memulangkan 2.500.000, maka kita hanya diwajibkan untuk memulangkan 2 juta dan 500-nya haram kita berikan kepada mereka yang berpiutang. Jadi sama posisinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian tobat, maka untuk kalian ya harta dasar kalian. Demikian ikhwah. Tidak boleh menzalimi dan juga tidak boleh terzalimi. Itu ikhwah. Jadi kalau kita misalnya punya hutang di bank misalnya, ya, hutang kita 10 juta, yang akan kita lunaskan 20 juta. Terus gimana jadinya? Sementara pelunasan yang ada di bank itu yang pertama sekali dilunaskan bunganya dulu. Bunganya dulu, bukan pokoknya, bukan belakangan bunganya. Lunasi, yang bunganya dulu kita lunasi. Sudah selesai bunganya baru dikatakan dia mulai menyicil hutang. Itu ikhwah. Dan itu terjadi beberapa kali. Ya. Itu terjadi, ya saya kira hampir semua, siapa yang pernah pengalaman. Jadi kalau dia setelah dihitung-hitung ternyata dia harus memberikan bunga 5 juta misalnya,
maka yang dia harus lunaskan 5 jutanya dulu, bukan hutangnya. Itu hitungan mereka. Ikhwah, begitulah hitungan mereka. Jadi kalau kita merasa sudah menyicil 5 juta, dia katakan belum ada cicilan. Loh, kemarin 5 juta. Itu masih bunganya tok, Bang. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi gimana jadinya? Sudah lunas 10 juta. Tinggal 5 juta, gimana? Cicing kita lari. Nggak akan dibiarkan biasanya, tetap ditelepon. Kadang-kadang debt collector juga datang untuk menagih. Itu ikhwah. Jadi tinggal kita gini saja, kita rubah konsep hidup kita. Hiduplah seberapa kita sanggup saja. Kalau nggak sanggup, nggak usah ngutang, apalagi sampai ngeriba, ya, apalagi sampai ngeriba. Kalau kita sanggup beli rumah 100 juta, ya udah beli aja 100 juta. Jangan berhayal untuk mendapatkan rumah setengah M kemudian 400 jutanya ngutang ke bank. Jangan, ikhwah, antum bakal pening, lebih cepat tuanya, yakin, ya, lebih cepat tua. Walaupun dikatakan pinjam lunak selunak salju, tak ada itu. Ada yang saking lunaknya macam uap, nggak bisa. Tetap haram hukumnya, walaupun pinjamannya lunak. Misalnya ini, ya, saya punya uang 3M, saya pinjamkan. Pak Irsan, saya pinjamkan uang saya 3M pada Pak Irsan. 3 tahun, nanti Pak Irsan Anda pulangkan 3M 100.000 aja. Nolong kali gak ini? Hah? Enggak. Nolong sekali, wah, cuman cepet. Ribanya cuman cepet, 100.000. Saya kira dicari orang kayak gini nih. Demikian. Tapi transaksinya jadi riba. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Tapi kan ini lumak. Kalau dari 3 miliar kita harus mulangkan bunganya hanya 100.000, itu bukan lunak lagi, udah nguap, itu udah bukan lunak lagi. Apa lebih dari lunak apa? Cair. Demikian ikhwah. Jadi tidak dibolehkan, haram hukumnya. Ya. Kemudian itu soal Baqarah ayat 278 dan Al-Baqarah 279. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba berlipat ganda. Ikhwah, janganlah kalian makan riba berlipat ganda. Kalimat berlipat ganda ini tidak bisa dijadikan sebab hukum yang diambil darinya mafhum mukhalafah, dengan artian seorang mukmin, wahai orang mukmin, janganlah engkau makan riba yang berlipat ganda. Jadi kalau seandainya berlipat ganda nggak boleh, kalau tak berlipat ganda bagaimana? Kalau nggak berlipat ganda bagaimana? Oleh karena itu ikhwah, kalau kita jadikan adha'afan mudha'afah yang berlipat ganda itu sebagai sebab hukum, illatul hukmi tadurru ma'ahu al-hukum, di mana beredar bersama dia hukum min haitsu wujudan wa adaman, sesuai dengan apabila ada berlipat ganda maka hukumnya nggak boleh. Berarti kalau nggak berlipat ganda hukumnya nggak boleh. Seperti ini ikhwah, Rasulullah SAW mengharamkan khamar dikarenakan apa? Memabukkan, ya, memabukkan. Artinya hukum haram itu terkait dengan memabukkan. Itu dia. Kalau ada minuman tak memabukkan, maka tak haram. Kalau ada minuman yang memabukkan, tapi kalau antum minum tak mabuk, gimana? Berarti saraf antum tuh sudah tebal gitu artinya. 6 ceret baru dia mabuk misalnya. Berarti emang apa namanya? Dia sudah kebal lah gitu ikhwah. Tapi pada dasarnya khamr itu adalah minuman yang memabukkan sedikit banyak. Al khamru kullu muskirin qaliluhu wa kathiru haram. Semua yang memabukkan. Horor. Oh, anak antum. Alhamdulillah ngaku bapaknya.
Kadang-kadang ada gitu ikhwan, nggak ngaku. Anak siapa? Diem semua. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, jadi dalam masalah ini ikhwah, lipat ganda itu tidak bisa dijadikan sebagai sebab hukum. Ingat, lipat ganda tidak bisa dijadikan sebagai sebab hukum. Min haitsu wujudan wa adaman, dari sisi ada dan tidak adanya hukum tersebut. Karena kalau kita katakan itu sebagai sebab hukum, kalau seandainya dia tidak berlipat ganda, dia menjadi boleh. Kalau berlipat ganda baru tidak boleh. Disinilah permasalahan kita. Makanya ikhwah, itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan berlipat ganda? Ikhwah, perhatikan. Kalimat berlipat ganda ini banyak para mufasir mengatakan inilah kharaja makhrajal ghalib, yaitu disebutkan karena umumnya pada waktu itu praktek riba, itu dilakukan dengan berlipat ganda, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adha'afan mudha'afah, wahai orang beriman, janganlah kalau kamu makan riba yang berlipat ganda. Kalimat ini menyesuaikan dengan praktek yang terjadi pada saat itu, penyebutan pada saat itu. Bukan berarti kalau nggak berlipat ganda nggak boleh, nggak begitu ikhwah. Karena dalam ayat-ayat yang lain secara mutlak Allah katakan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Titik, tidak ada pakai berlipat ganda, sedikit atau banyak, semuanya haram. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kamu kepada Allah agar kalian beruntung. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, takutlah kamu kepada dengan neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Lagi-lagi disebutkan kafir. Lagi-lagi disebutkan kafir. Tadi kan kullu kafarin athim, ini kafir juga. Di sini juga dikatakan uiddat lil kafirin, takutlah kalian kepada orang neraka yang disiapkan Allah untuk orang-orang kafir. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan Al-Imran ayat 130. 131. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'a mubiqat." Jauhkan kalianlah dari 7 perkara yang membuat celaka. Ikhwah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata diharamkan seperti hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal lahmal khinzir. Diharamkan kepada kalian bangkai, daging babi dan darah dan seterusnya. Allah juga seperti menyebutkan kalimat haram seperti Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ciri-ciri haram itu dengan menyebutkan najis atau perbuatan najis, perbuatan kotor, seperti innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, undi nasib dan berhala itu merupakan sesuatu yang buruk, termasuk perbuatan setan. Ini menunjukkan ikhwah satu perkara yang disebutkan, yaitu menunjukkan haramnya. Namun ada yang lebih penekanan haramnya dengan cara menyebutkan ijtanibuh, jauhilah. Jadi kalau kita berada di ruangan ini, kita berada di sudut, maka suruh kita jauhi. Berarti yang harus kita jauhi dia berada di sudut sana. Di mana tempat yang paling jauh, disitulah kita ambil posisi. Fajtanibuh, jauhilah dia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jangan dekat. Apa contohnya? Jangan dekat ini. La taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Berarti jangankan melakukan, dekat-dekat pun tak boleh. Itu ikhwah. Ya. Itu menunjukkan betapa sangat diharamkan. Karena haraman itu ikhwah, ada yang haram, ada yang diharamkan, agak lebih diharamkan, ada yang sangat diharamkan. Sangat diharamkan, seperti perzinahan. Berzinanya seorang laki-laki dengan perempuan kampung mana, zina namanya. Tapi kalau dia berzina dengan tetangganya, itu
lebih parah, lebih besar dosanya ketimbang dia berzina dengan penduduk lain sana. Kalau saya tidak salah, sebanding dengan seorang yang berzina dengan tetangganya sebanding dengan 16 perzinahan. Demikian. Ada yang lebih parah. Kalau dia berzina dengan seorang istri mujahid, di mana si mujahid ini sedang pergi berperang, lebih parah lagi itu. Sama-sama zina, tapi memiliki tingkat keharaman yang berbeda-beda. Kalau mereka yang berzina dengan istri seorang mujahid yang sedang bertempur, menyabung nyawanya untuk meninggikan kalimat Allah, apa kata Rasulullah? Hukuman orang seperti ini nanti di hari kiamat akan didatangkan suaminya, suami si wanita ini, dan akan dikatakan kepadanya, kau ambil terserahmu seberapa banyak kebaikan yang dia miliki. Lantas Rasulullah katakan, apakah menurutmu laki-laki tersebut akan menyisakan kebaikannya? Jawabannya tidak, ya, akan dikuras habis dengan dia. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di sini ya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkan kalian dari tujuh yang membuat celaka. Abuna, ayahanda kita Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dilarang untuk memakan buah terlarang. Dan Allah mengatakan la taqraba, kalian berdua. Allah mengatakan wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata, wahai Adam, tinggallah kamu di surga, kamu dan istrimu. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, kamu makan silahkan apa saja di surga ini, terserah kamu makan silahkan. Hanya satu yang nggak boleh, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Ikhwah, tadi kan disuruh apa? Makan kan? Fakula minha, kalian makan semua di surga ini, boleh. Terserah kalian. Wala taqraba, jangan dekati pohon ini. Maksudnya diapain? Jangan makan. Itu ikhwah. Tetapi karena Allah tahu ikhwah, kalau dekat-dekat itu pasti akan dimakan dengan dia. Makanya yang Allah katakan la taqraba, jangan kamu mendekati pohon ini. Karena kalau didekati bakal makan. Dan memang betul. Demikian ikhwah, ya. Dan memang betul. Ternyata setelah dia dekat-dekat, ya setan kan memang ikhwah selalu menghiasi sesuatu yang terlarang. Dihiasi sesuatu terlarang. Terkadang disebutkan dengan nama yang lain. Makanya setan mengatakan kepada Nabi Adam terhadap tentang pohon ini, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah ya Adam aku tunjukkan kamu dengan sebuah pohon al-khuldi, pohon kekekalan, pohon kekal, wal mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah punah. Jadi yang kasih nama buah khuldi, pohon khuldi itu setan. Antum jangan ikut setan. Ya. Nggak ada namanya buah khuldi, itu setan yang buat. Supaya Nabi Adam itu ikut tergoda untuk makannya, namanya dirubah dengan si iblis. Demikian ikhwah, itulah dia. Akhirnya karena iming-imingnya seperti itu, akhirnya mendekatlah Nabi Adam. Mendekat, kalau sudah dekat maka terjatuh. Itu ikhwah, dekat terjatuh. Makanya Rasulullah SAW melarang seorang itu bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Daripada bersentuhan, dia sentuh, dia pegang wanita yang bukan mahram, li ayyuta'an rajulu bi ayyuta'an rajulu bi mikhatin min hadid ala ra'si bi mikhatin min hadid khairum min ayyamussal mar'ah la tahillulah. Seorang dipaku kepalanya dengan jarum besi itu lebih baik ketimbang ketimbang dia menjamah, dia menyentuh wanita yang tidak halal. Dan sebenarnya bukan hanya menyentuh, intinya adalah zinanya. Demikian. Tapi menyentuh saja itu Allah sudah haramkan. Menyentuh saja itu sudah haramkan. Jadi kan ikhwah, yang namanya perzinahan itu pasti ada sentuhan. Apa ada kira-kira perzinahan tak pakai sentuhan?
Kalau ada perzinahan tak pakai sentuhan, itu namanya khayalan, ilusi, nggak akan mungkin terjadi. Pasti ada sentuhan. Itu ikhwah. Itulah dia pintu masuknya syaitan, pintu masuknya perzinahan. Makanya la taqraba, jangan kalian dekat-dekat. La taqrabuz zina. Nah, di sini ijtanibu, jauhi, artinya jangan dekat. Ya, kalau artinya jauhi, artinya jangan dekatlah. Ada 7 perkara yang membuat celaka. 1, qalu ya Rasulullah mahunna. Ya Rasulullah, apa itu yang 7 itu? 1, syirku billah, mensekutukan Allah, wasihru, sihir. Syirik dengan sihir, sihir itu juga ikhwah kufur. Ya. Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Bukan setan yang kafir, tapi bukan Sulaiman yang kafir, tapi setanlah yang kafir. Dikarenakan apa? Yu'allimuna an-nasa sihr, karena si setan inilah yang mengajarkan umat manusia itu ilmu sihir. Sihir. Qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Membunuh, ya, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar, syar'i. Dan hukumnya ikhwah, hukum dasar manusia itu siapapun dia, mau kafir atau muslim, hukum dasarnya tidak boleh dibunuh. Makanya Allah pernah mengatakan wa man qatalan nas faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang, maka dia seperti membunuh semua orang. Di situ orang itu bisa kafir dan bisa mukmin. Jadi hukum dasar membunuh manusia itu haram. Mau kafirkah dia, mau apalagi mukmin, nggak boleh dibunuh. Demikian ikhwah. Makanya ketika syariat membolehkan membunuh orang kafir, itu ada kriterianya. Enggak asal kafir bunuh, enggak boleh juga, enggak seperti itu, ada syarat-syaratnya. Sama hukum dasar harta, itu hukumnya haram, enggak boleh kita gunakan. Kalau sudah punya orang lain, maka enggak boleh kita gunakan. Kafirkah ataupun muslimkah, sama. Enggak bisa asal-asalan. Enggak bisa kita hutang dengan kedai Chinese, misalnya grosir beras, hutang 3 goni terus nggak dibayar, alasannya apa? Kafir. Nggak bisa, ya. Rasulullah katakan ittaqud da'watal madlum wa in kana kafiron. Hati-hati kalian dengan doanya orang terzalimi walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir, disebutkan dalam hadis, walaupun dia kafir, nggak boleh, hati-hati. Jadi baik nyawa maupun harta, hukum asalnya adalah haram, nggak boleh. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah, berarti ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Kapan kita boleh membunuh seseorang? Hah? Gimana? Waktu perang. Waktu perang, yaitu perang melawan orang kafir. Demikian ikhwah, ya, perang melawan orang kafir. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar, seperti la yahillu damu mri'in illa min salasin. Tidak halal darah seseorang kecuali dari 3 hal. Pertama, ats-tsaibu zani, seorang yang sudah berumah tangga tapi dia masih berzina, maka halal darahnya, halal dilenyapkan nyawanya. Wa qatlun nafs, an-nafsu bin nafsi, mereka yang membunuh orang lain, maka halal darahnya dan dia boleh dibunuh juga. At-tariku lidinihi wal mufariqu lil jamaah, mereka yang meninggalkan agamanya alias murtad, meninggalkan jamaah kaum muslim, ini halal darahnya. Tapi penghalalan darah tersebut, pelaksanaan eksekusi mati itu harus ada instansi resmi dari pemerintah yang melaksanakannya. Nggak bisa kesepakatan sebagian orang atau jamaah fulan atau kelompok fulan, organisasi fulan atau partai fulan, nggak boleh. Dia harus negara yang menyelenggarakannya. Kalau ternyata negara tak menyelenggarakannya, gimana? Maka orang-orang yang membunuh, ya, kalau mungkin terlepas dari tuntutan hukum, apalagi kalau dia mungkin seorang pejabat, ya kan juga sering
terkadang kalau dia anak pejabat, kalau dia seorang pejabat, agak-agak tumpul apanya hukum itu. Ya, agak-agak tumpul, nggak tajam dia. Jadi bagaimana ikhwah? Maka dia harus bertaubat kepada Allah walaupun tidak harus dikisos. Tapi ingat, di hari akhirat yang dibunuh tadi akan menghadap Allah. Ya Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia bunuh saya. Nah, itu dia. Selesaikan. Karena ini masalahnya urusan dengan manusia. Kalau urusan kita dengan Allah, sebanyak apapun dosa kita, taubat nasuha selesai oleh Allah. Selesai. Tapi dengan manusia ikhwah, bolpen yang antum pinjam gak pulang-pulang 5 tahun, teringat dia di akhirat. Ya Allah, bolpen pilot saya dulu gak dipulangkan dengan dia. Pilot itu kan pemain pilot tahun berapa itu ikhwah topnya? Ya kan tahun 90-an topnya. Demikian. Sampai sekarang masih ada tuh merek itu. Masih. Demikian. Teringat dia itu. Oh iya ya. Apa yang bisa kesempatan untuk mengambil kebaikan tetap dituntut. Begitulah ikhwah. Jadi dalam masalah ini membunuh yang diharamkan oleh Allah itu adalah suatu perkara yang membuat celaka. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu mal yatim, makan hartanya yatim. Makan harta anak yatim. Itu termasuk salah satu daripada perkara yang membuat celaka. Ustadz, saya nggak makan sih, cuman saya minum aja. Harta anak yatim ini gimana? Gimana bentuknya makan harta anak yatim ini kira-kira? Antum seorang paman, ya. Antum punya abang atau adik. Udah, abang atau adik. Kemudian abang antum ini meninggal, punya harta, sementara anak-anaknya masih kecil belum bisa mengelola. Abang antum ini masya Allah, kita anggap sajalah orang kaya. Dia meninggal dunia, anaknya laki-laki, masih kecil-kecil. Berarti harta ini itu siapa? Untuk si anak. Kan ini sangat mudah untuk kita ambil. Kita sebagai paman, apalagi kalau diwasiatkan, kalau saya meninggal, mungkin ketika dia sakit, diserahkan kepada si adik untuk mengelola harta anak-anaknya. Peluang untuk mengambil harta ini besar ikhwah. Kenapa? Nggak ada yang mengaudit. Siapa yang mau mengaudit? Si anak masih kecil-kecil, si istri belum tentu bisa. Ya, belum tentu bisa dia. Demikian ikhwah. Makanya wala takul, ini yang termasuk wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Yang dikatakan yatim itu apa? Man mata abuhu walam yablugh. Mereka yang meninggal ayahnya tapi dia belum balik. Jadi kalau ada datang ke rumah antum minta sedekah, dia katakan anak yatim, tengok jenggotnya udah tumbuh, berarti nggak yatim itu. Kadang-kadang udah besar masih yatim pak. Gimana yatim pak? Udah besar. Jadi yatim itu anak kecil yang meninggal ayahnya dan belum balik. Ikhwah, apakah anak yatim ini pasti miskin? Belum tentu. Belum tentu. Kan sering itu, udahlah kita panggillah anak-anak yatim gitu kan. Anak yatim itu ikhwah belum tentu orang miskin. Makanya tidak ada zakat diberikan ke anak yatim. Ada? Sebutkan. Berzakatlah kepada anak yatim. Enggak. Anak yatim itu meninggal ayahnya, belum balik sudah. Apakah dia miskin loh? Kalau ayahnya punya kapal tanker 16 supermarket 3, apa dia miskin? Diberikan zakat? Enggak. Makanya anak yatim itu tugas kita sebagai seorang muslim dielus kepalanya, disayangi, demikian. Kalaupun dia dibantu bukan karena yatimnya tapi dikarenakan fakirnya. Kalau dia fakir, anak yatim yang fakir. Tapi kriteria anak yatim itu tidak ada diinfakkan, dibantu. Karena sekali lagi yatim itu tidak harus fakir. Jadi ikhwah, ini yang sering salah di tengah-tengah masyarakat. Yuklah kita bersedekah ke anak-anak yatim. Loh, kenapa anak yatim? Demikian. Atau mungkin di tengah masyarakat kita itu umumnya anak yatim itu fakir. Iya. Begitu. Teman yatim enggak? Kenapa? Udah berjenggot gitu masih anak yatim juga? Oh, masih hidup. Masih hidup. Itu ikhwah rahimanallah. Jadi itu dia ya. Sekali lagi, yatim tidak identik dengan fakir. Itu dia. Baik, kemudian ikhwah, aklu mal yatim, makan harta yatim. Dia nggak dimakannya, cuman
harta anak yatim itu, harta si keponakannya itu diambilnya sebagian untuk beli mobil, nggak dimakan, boleh? Hah? Kenapa nggak boleh? Karena aklu malil yatim, makan harta anak yatim. 7 perkara yang membuat celaka makan harta anak yatim, dia nggak ada makan. Hah? Ikhwah, kenapa selalu disebutkan makan? Seperti makan riba. Memang riba itu harus kita makan? Banyak riba itu malah nggak, lebih banyak untuk, bukan untuk dimakan, untuk buat beli rumah. Antum makan rumah? Enggak kan? Beli kendaraan. Nah demikian ikhwah, malah nggak ada dimakan. Tapi kenapa selalu disebutkan dimakan? Karena makan itu merupakan kebutuhan kita yang paling primer. Itu ikhwah, kebutuhan yang paling primer. Untuk kebutuhan paling primer saja diharamkan, apalagi yang kurang primer. Itu maksudnya. Kalau antum suruh pilih, tidak ada apa semua. Antum dikasih emas 3 kg, tapi nggak ada makanan. Dengan pilihan sebungkus lontong, semen cirim yang 3.500, 5.000 pakai telur. Gimana jadinya? Pilih yang berapa kilo tadi masnya? 3 kilo atau yang lontong sebungkus yang 5.000 itu? Lontong mencirim lah. Kenapa? Ini makan. Ini bisa menghidupkan. Kecuali kalau masih banyak lagi tukang-tukang lontong yang lain. Pilih lain. Ya kita pilih yang 3 kilo lah. Saya jual bisa beli lontong sekampung. Tapi memang nggak ada yang lain kecuali itu. Ya kita pilih pasti makan. Karena dengan makan itu kita mempertahankan hidup. Tapi kalau ini, makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ada satu tempat tuh Masya Allah banyak duitnya, tapi nggak ada guna sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada makanan yang dijual. Akhirnya meninggoy juga kan orang-orangnya, karena nggak ada makanan. Uang nggak ada guna jadinya. Kenapa? Makanan nggak ada. Demikian ikhwah, kita punya duit tapi nggak bisa menggunakan uang ini untuk beli makanan karena nggak ada makanan. Itulah ikhwah ya. Jadi kalau makan saja merupakan kebutuhan sangat primer, diharamkan, tidak boleh ya melakukannya, apalagi yang kurang dari itu. Demikian. Jadi bukan berarti mafhum mukhalafah kalau dimakan haram, kalau dipakai untuk beli rumah halal, nggak begitu maksudnya. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan juga lari dari pertempuran, nggak boleh ya. Nggak boleh dari pertempuran. Jadi kalau ketika kita sudah menghadapi musuh, maka sudah bertempur terus, mati atau menang, itu ya pilihannya. Nggak ada cerita balik. Illa mutaharrifan lil qitalin au mutahayyizan ila fiha. Kecuali kalau kita mundur untuk mempersiapkan diri melanjutkan peperangan, atau kita mundur untuk bergabung kepada pasukan yang lain, itu baru boleh. Tapi untuk mundur pergi nggak boleh dalam Islam. Itu at-tawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari pertempuran, nggak dibolehkan, haram hukumnya. Jadi ketika kaum muslimin sudah bertemu dengan musuh, hanya ada 2 pilihan, ente mati atau menang, itu aja. Kemudian wa qadhful muhsinatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang suci yang tidak tahu menau dengan tuduhan tersebut ya. Kalau ini seorang wanita, dia Masya Allah bagus, orang nggak kemana-mana, bukanlah seorang wanita yang lasak sana kemari, nggak juga, ini bagus-bagus biasa. Tiba-tiba malah dia yang dituduh berzina. Demikian ikhwah. Wanita rumahan, demikian, yang taunya hanya rumah sekolah ngaji, rumah sekolah ngaji gitu aja. Tiba-tiba wanita seperti ini dituduh berzina. Wow, itu besar dosanya ikhwah. Jadi kalau wanita yang suka kehidupannya underground kota Medan misalnya, ya malam dugem, gabung-gabung di diskotik, dituduh dia berzina, itu gimana? Boleh? Hah? Nggak boleh juga, tapi nggak besar dosa seperti yang ini. Kenapa? Kemungkinan zinanya lebih dekat. Nah, ya pergi dia ke diskotik, itu tempat-tempat maksiat. Joget-joget disco di situ, ya, kehidupan kemerlapan, kehidupan di situ banyak narkoba, ya, dekat dengan zina itu
dekat dengan zina. Ikhwah, kalau sudah namanya musik, kemudian mabuk, ketiganya biasanya pelacur, perzinahan. Demikian ikhwah, perzinahan. Makanya Rasul pernah mengatakan, sayakunu min ummati, akan muncul dari kalangan umatku, yastahillun, mereka menghalalkan al-harir, sutra, wal hur, wanita-wanita merdeka, artinya menghalalkan perzinahan, wal khamar, dan khamar, wal ma'azib, dan alat musik. Tiga hal ini berbandingan ikhwah, berbarengan. Demikian ikhwah, orang yang dilapau tua, yang teriak-teriak, bisa dia teriak-teriak gitu aja tanpa ada tuanya? Nggak bisa. Kalau ditukar dengan teh manis, nggak teriak dia. Tukar teh manis nggak teriak dia, nggak hot dia, nggak keluar kit, nggak melengking suaranya. Demikian ya. Tapi kalau pakai tua, sampai jam 12 malam, gubang gubung. Semakin malam semakin hot dia, semakin kencang suara, macam diesel gitu ya. Itulah dia. Demikian ikhwah, macam orang gila ya kan, semakin malam semakin gila dia. Itulah ikhwah. Jadi tiga hal ini. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan musik itu diharamkan kalau dia berbarengan yang tiga ini. Kalau dia nggak berbarengan, enggak. Gitu pula katanya. Ya. Musik itu haram kalau dia berbarengan dengan yang dua lagi, yaitu zina dan apa tadi? Khamar. Ya nggak seperti itu ikhwah. Ini masing-masing sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergabung ini biasa yang sama. Kawannya ini, abang adik. Kalau dia di situ sudah ada khamar, di situ ada musik, dan di situ sangat dekat dengan perzinahan. Itu ikhwah. Ya, sangat dekat dengan perzinahan. Baik, kita lanjutkan. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ra'aitul lailata rajulaini, aku melihat ada dua orang, fa akhrajani ila ardil muqaddasah, dan dia pun membawa aku ke ardil muqaddasah, ke tanah yang suci. Ke tanah suci muqaddas ini Baitul Maqdis. Dia adalah Aqsa. Ya, itu Aqsa. Aqsa itu dikatakan Baitul Maqdis. Dibawa ke sana. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin. Dan dari sana kita pergi sampai kami mendatangi ada sungai yang isinya darah. Sungai tapi isinya darah. Sungai darah. Fihi rajulun qa'im. Di situ ada seorang laki-laki yang berdiri. Wa ala wasatin nahri rajulun baina yadahi hijarah. Dan di tengah-tengah apa tadi? Sungai darah tadi ada juga satu orang yang berdiri. Jadi yang satu berdiri di pinggir, yang satu berdiri tengah. Yang di tengah ini itu ada di sekeliling dia ada batu-batu. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fihi nahar. Maka datanglah laki-laki yang ada di tengah-tengah sungai. Fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja rama ar-rajula bihajarin fi. Kalau ada orang-orang yang ada di dalam, demikian ikhwah. Baik, kalau ada orang-orang yang mau keluar, ya berenanglah dia, berenang untuk keluar dari sungai darah ini. Maka laki-laki yang di tengah-tengah tadi, yang di sekitarnya itu sudah disiapkan batu-batu, dilemparlah orang ini dengan batu tepat di mulutnya. Faraddahu haitsu kana, dan akhirnya dia pun dikembalikan dari tempat semula. Dia kan bergerak untuk keluar. Nah, sedang disiksa. Bergerak mau keluar dari sungai darah, begitu mau keluar dilempar oleh laki-laki ini, lemparnya di mulutnya, pok. Kemudian jatuh kembali ke dalam sungai. Fa idza arada ar-rajulu fa ja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi bihajarin fayarji'u kama kana. Demikian seterusnya. Dia berenang lagi mau keluar, begitu mau keluar dilempar lagi, balik lagi, begitu seterusnya. Kemudian fakultu mahadha,
Aku bertanya, ini apa? Hukuman seperti ini. Kenapa ini? Faqala alladzi ra'aitahu fihin nahar, yang engkau lihat orang-orang yang ada di dalam sungai darah itu adalah akilur riba. Mereka adalah yang makan riba. Jadi ya dia berenang di sungai darah itu ya sambil minum lah. Diminumnya itu sungai darah itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, la'ana Rasulullah sallam akilur riba. Allah melaknat, Rasulullah melaknat yang makan riba, wa mukiluhu, dan yang memberikan riba, katibuhu, dan yang menuliskan ribanya, wa syahidaihi, dan dua orang yang menjadi saksi. Wa qala wa hum sawa, semua mereka sama hukumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1. Sama akhidhu riba akilan wa dafi'uhu mukilan. Allah Subhanahu wa taala menamakan orang yang menerima uang riba dan orang yang memberi dengan disebut dengan akil, yang makan, dan orang yang memberikan dikatakan mukil. Yang menerima dikatakan yang makan uang riba, yang memberi dikatakan yang memberi uang riba. Li'annal maqsudu minhu al-aklu wa huwa 'azamul manafi'. Kenapa? Kenapa dikatakan makan? Karena makanlah merupakan kebutuhan yang terutama bagi manusia. Makan. Bukan pakaian, bukan rumah, bukan apa. Memang kita kebutuhan primer kita sandang, pangan, papan. Tapi dari sandang, pangan, papan yang paling primer adalah pangan. Bukan papan, bukan sandang. Kita masih bisa nggak punya papan, masih bisa kita nggak punya rumah, kita masih bisa nggak punya pakaian, tapi kita nggak bisa masih nggak punya makanan. Kalau nggak punya makanan meninggal, nggak punya pakaian telanjang misalnya, masih bisa hidup, asalkan makan. Nggak punya apa lagi, nggak punya tempat tinggal, masih bisa hidup. Nggak punya tempat tinggal dan nggak punya baju, telanjang dia, selama masih ada makan masih bisa hidup. Tapi rumahnya mewah, bajunya mewah, tapi nggak ada makanan, mati dia, meninggoy, nggak bisa bertahan hidup. Makanya makan ini merupakan kebutuhan yang paling primer di antara yang primer. Allah sebutkan dengan kalimat makan. Berarti seperti yang kita katakan tadi, yang makan saja, yang kebutuhan primer, yang sangat urgent, nggak dibolehkan, apalagi selain daripada makan. Nanti kita lanjutkan di poin yang kedua. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. 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 Ikhwah, yang sebenarnya kalau syariah kan kita sudah tahu yang dibolehkan. Ketika kita menyerahkan harta kita kepada orang, satu, kita serahkan atas nama hutang, berpiutang. Berarti kalau terjadi pembayaran, maka tidak boleh ada untung. Atau yang kedua, kita titip uang kita ke dia, menyerahkan uang kita, tapi kita titip atas nama titip, wadiah. Berarti dia tidak boleh menggunakan uang kita itu karena hanya titip, dan kita juga gak ada keuntungan dari titipan itu. Kita yang menitip, dan kita gitu pulang, kita titip 1 juta nih, tolong nih ya, saya titip, tolong simpankan. Begitu kita minta, nanti saya ambil sebulan lagi. Ketika saya ambil, loh kok masih 1 juta? Kan saya titip. Jadi mau berapa jadinya? Udah minta tolong, mau untung lagi. Karena kalau titip tidak bisa ada keuntungan. Baik. Atau apalagi ikhwah? Atau harta yang kita berikan kepada orang lain itu sebagai gadai atau jaminan. Maka jaminan itu tidak boleh digunakan oleh orang yang diberikan jaminan. Kita hutang 10 juta, kita kasih jaminannya BPKB sepeda motor dan sepeda motornya.
ya, dan sepeda motornya. Sepeda motor itu nggak boleh dipakai karena ini hutang. Ini hutang. Tidak boleh. Kullu qardin jara fi nafa' fa huwa riba. Semua hutang kalau ada untungnya maka dia riba. Yang terakhir kalau kita mudharabah. Artinya kita menyerahkan uang kita untuk sebuah usaha. Apabila dia sebagai atas nama menanam saham, maka konsekuensinya ingat, kita bisa untung dan juga bisa rugi, loss and profit. Ketika kita mau untung, maka resikonya kita harus juga terima rugi. Nah, sekarang ikhwah, ketika kita menitipkan uang kita di bank syariat, apa di situ? Antum analisa sendiri. Sebab kalau hanya sekedar syariah itu kalau sekedar nama bukan merupakan hukum. Bank Syariah Salafi se-Indonesia, BSS, Bank Syariah Salafi se-Indonesia, BS3, ya kan? BS3, Bank Syariah Salafi Indonesia se-Indonesia. Ikhwah, kalau nama itu bisa saja, yang penting sistem. Kalaupun namanya Bank Amerika Kafir, tapi kalau nggak ada riba nggak ada masalah juga. Dia bukan masalah nama. Demikian. Disko haram, disko Arab halal, mana ada walaupun dia jadi Arab. Demikian ikhwah. Walaupun nanti yang namanya riba diganti dengan faedah, diganti dengan apa namanya mudharabah. Jangan dikira kalau diganti dengan bahasa Arab lantas dia menjadi halal. Bukan namanya yang jadikan halal, tapi sistemnya. Makanya bawa pelajari. Betul nggak sistemnya sistem syariah? Kalau secara syariah nggak bisa, belum bisa jadikan sebagai jaminan bahwasanya itu adalah pasti apa namanya? Pasti nggak riba. Tetapi lumayanlah daripada yang konvensional. Minimal namanya udah Arab. Minimal. Itu ikhwah. Demikian, ya. Satu dewan dan syariah, walaupun diawasi, tinggal apa standar pengawasannya? Apa standar pengawasannya? Kalau standar pengawasannya betul-betul memang syariah, silahkan. Tapi kalau standarnya juga akhirnya untung rugi, ya nggak jadi syariah. Itu yang terpenting ikhwah. Yang penting sistemnya, bukan namanya. Sekali lagi, yang penting sistemnya, bukan namanya. Ikhwah, kan ada bank yang syariah terus menjual emas dengan cicil, kan? Boleh? Nah, iya, nggak boleh kan? Tapi dijual cicil. Itu dia. Dengan alasan setiap kalau antum programnya program emas, seberapapun yang antum simpan atas program emas, maka antum langsung sudah mendapatkan emas, kadar emas sesuai dengan apa yang antum setor. Misalnya tuh emas 1 gram itu 1.300.000 misalnya. Antum sedang menabung misalnya 100.000 atau 50.000, maka dia akan dihitung. Berarti 50.000 Anda sudah menabung, Anda sedang menyimpan, Anda sedang membeli emas 0,0 sekian gram. Itu dia. Apakah ini boleh apa tidak? Kalau kita katakan kontan, langsung kita dianggap sebagai beli emas, bisa. Tapi apakah antum menerimanya? Enggak. Belum bisa kita terima. Aturannya sampai emas itu sekian gram, barulah antum bisa menerimanya. Jadi ini main apa? Berkelah-kelah begitu jadinya. Demikian. Ya macam-macam buat labu gitulah. Demikian ikhwah. Iya, karena kalau kita beli, misalnya saya beli, kalau saya sekarang sedang beli, kan boleh nggak saya terima uang saya itu, emas saya itu, walaupun hanya sebutir pasir, boleh nggak saya terima? Ya itu punya saya, kenapa nggak boleh? Kalau memang itu punya saya, tapi nggak boleh.
harus sudah sekian gram. Demikian ikhwah ya. Itu makanya banyak yang berkelah-kelah seperti itu. Kadang-kadang kita pusing juga dengan cara kelah-kelahnya rumit. Demikian ikhwah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau antum menyimpan paling tidak ada ribanya. Beda dengan konvensional, ada ribanya. Bunga. Kalau konvensional ada bahasa bunga. Kalau bank syariah apa bahasanya? Bagi hasil. Demikian ikhwah. Bagi hasil itu juga ada persyaratannya kan? Itu dia, Allahu a'lam. Tapi lumayanlah, lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Ada lagi? Ya. Ikhwah, antum ketika ketika beli nasi, beli nasi, beli ikan sepotong, lauknya sepotong sekian, antum sudah lihat berapa besar potongannya, tahu berapa besar potongannya, langsung dah tahu. Begitu di menu udah pas seperti itu potongannya, pasti segitu. Kemudian ketika antum pesan nasi, apakah memang sebagaimana antum ekspektasikan nasinya? Enggak juga, ikhwah. Jadi ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau yang nama makanan, kalau si pedagang itu pasti dia untung, nggak akan mungkin dia rugi. Ya. Apakah itu ada gharar? Allahu a'lam, saya lihat nggak ada ghararnya di situ. Karena antum ketika makan, ada nggak takaran antum berapa? Kira-kiranya? Kemampuan antum makan ada nggak kira-kiranya? Ada kan? Mereka punya kira-kira juga nggak kemampuan ada orang-orang makan? Mereka juga sudah survei, kalau nggak mana berani mereka, bisa tumpur lah. Demikian ikhwah. Ketika kita makan nasi sekian, tahu nggak antum seberapa besar nasi yang dihidangkan? Ada yang mangkoknya kecil, udah kecil lepes lagi. Ada yang begini tapi dipadat-padatkan dengan dia. Apa antum sudah tahu berapa takarannya? Nggak tahu juganya. Demikian ikhwah. Jadi kalau yang urfi seperti itu, Allahu a'lam bishawab, ya nggak ada masalah insyaallah. Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena takarannya itu sudah lebih kurang. Taksirannya apa? Taksiran kita makan. Berapa kita makan? Kita sudah mentaksir. Makanya kita ke sana. Kalau seandainya dia katakan kamu bisa makan sepuasnya, antum sudah mentaksir, paling antum hanya bisa makan 2 potong, sementara antum tahu dia menyediakan 10 potong. 2 potong itu yang antum akan makan, menurut perhitungan antum itu rugi dengan harga yang diberikan. Pasti antum nggak datang ke sana, ya kan? Misalnya masuk ke satu restoran, sekali masuk kita 200.000 dengan menu makanan misalnya daging sekian potong segala macam terserah. Tapi antum tahu, antum hanya bisa makan sepotong aja dari 30 potong, 40 potong yang disediakan. Antum tahu pasti hanya udah satu kenyangan. Antum mau masuk ke situ? Mau masuk? Kan enggak. Kenapa? Berarti orang kan punya taksiran perut. Sebagaimana si penjual juga punya taksiran perut. Boleh nggak kita jual beli taksir? Jual rambutan, tapi kan udah nampak tuh rambutannya. Boleh nggak taksir? Boleh. Demikian, ya. Saya nggak melihat di situ adanya gharar. Memang, walaupun memang tidak memang tidak jelas, tapi seperti taksir itu ada di situ. Kita taksir makanan kita makan berapa kita taksir. Antum ketika makan ada taksiran nggak makanan yang antum ambil? Ada? Misalnya kamu makan apa saja, di situ ada nasi, di situ ada sayur mayur, lauk pauk, ya kan? Ketika antum ngambil nasi, punya taksiran nggak? Kan taksir. Demikian ikhwah. Jadi itu merupakan taksir, ya, penaksiran. Allahu a'lam bishawab. Dari dulu itu ceritanya sudah muncul.
makan sepuasnya itu gharar apa enggak. Kenapa kok sekarang muncul lagi? Karena saya ditanya udah berapa kali nih. Dalam bulan ini udah berapa kali saya ditanya masalah apa namanya all you can eat. Bukan you can eat all. Seharusnya gitu, you can eat all. Kamu bisa makan semua gitu. Semua bisa kamu makan. All you can eat. Allahu alam. Perlu analisa yang lebih yang lebih akurat lagi tentang masalah itu. Kalau mau dikategorikan pada gharar, Allahu alam. Kalau kita masuk ke makan yang nggak ada menunya gimana? Masuk ke rumah makan Padang, saat gitu kan. Antum sudah tahu itu harga-harganya. Kalau dia ada menu kan sudah jelas tuh, ya kan? Ayam penyet sekian, nasi sekian. Antum masuk rumah makan Padang, set hidang. Pak, dihidang apa langsung campur? Hidang aja bang, sep, hidang semua. Demikian. Nasi, rupanya yang diambil cuma kuahnya semua. Kan kalau kuah kan nggak dihitung. Demikian. Berapa bang, silakan. Kok nggak ada yang rusak? Kuahnya aja yang habis semua. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kenapa diwajibkan ke konvensional? Oh iya, itu urusan mereka, bukan urusan antum. Jangan diambil bunganya. Kalau antum ambil, bagus juga diambil, tapi antum gunakan untuk nempel apalah, buat inilah, buat ngorek paret lah, buat nimun-nimun. Jangan antum gunakan. Ambil saja, jangan diberikan, jangan ditinggalkan ke bank. Ambil. Gunakan untuk fasilitas umum. Kan banyak sekarang yang berlubang-lubang. Karena dana-dana sekarang ke pilkada semua banyak. Banyak tuh yang berlubang-lubang. Banyak sekarang yang berlubang-lubang. Lagi banyak bunganya tuh. Nah, kalau banyak biar kita salurkan. Ya. Oh. Pertanyaan ini nggak boleh contoh. Oh ya. Ya. Berhutang dengan pengembang. Apa hutangnya? Hutang uang. Ya, bisa hutang ke pengembang. Jadi developer itu juga bisa memberikan uang. Oh. Terus? Siap meninggal. Orang tua punya harta untuk melunasi hutang, ya sudah jual tuh rumah, Jadi kami nggak dapat dong, nggak apa-apa, nggak usah dapat. Yang penting bayarkan hutang dulu, karena kewajiban pertama ahli waris itu adalah bukan warisan, tapi melunasi hutang-hutang orang tua. Itu yang pertama, lunasi hutang orang tua. Baru sisanya baru boleh untuk warisan. Kalau habis sisanya, tak ada habis sisa, ya sudah selesai. Ikhwah, biasanya bank itu kalau sudah meninggal nggak ada lagi ceritanya. Biasanya perjanjiannya begitu, kalau sudah meninggal tutup buku sudah. Asuransi. Ada juga yang begitu. Nah, itu urusan dia dengan asuransi lah kan. Itu. Antum bank dengan pengembang. Baru ini saya tahu boleh pengembang itu minjamkan duit. Biasanya mereka nggak berduit, tapi bangunan yang mereka bangun, kemudian ya pihak klien dia yang mencicil, biasanya gitu. Rumah itu dari pengembang berarti. Ke bank, tapi pengembang tadi.
Oh kebang, kemengembang, pengembang, ke bank, iya. Kalau bank biasanya kalau sudah meninggal itu dianggap putus, gak usah dipelunasi, dimintanya. Kan ada saksinya kan datang juga. Ya. Dia meninggal, ahli warisnya. Allahu alam ya, bank mana itu biasanya gitu. Biasanya perjanjian itu kalau sudah ngutang, meninggal, sudah nggak gitu kan, setahu saya. Ya kan? Saya begitu. Jangan-jangan palsu itu yang nagih-nagih itu. Tapi kalau dia nagih bagaimana? Kalau dia nagih, jual rumahnya, lunasi hutangnya. Kalau sisa baru untuk warisan. Kalau nggak bersisa, maka nggak ada untuk warisan. Bisa dijual rumahnya. Kalau rumahnya dijual bisa menutupi hutang. Ya sudah, itu aja. Supaya nggak repot kali. Tapi jangan mahal-mahal dijual. Karena kalau mahal-mahal dijual, nggak akan ada yang beli. Kadang-kadang ahli waris kan nakal-nakal juga, ikhwah. Jual aja mahal-mahal. Nanti kalau dia bank itu masih menuntut, semakin lama pembayarannya, semakin banyak utangnya, nanti semakin bertambah utangnya. Itu dia. Jadi jual, segera jual. Karena itu hak si mayit. Ada lagi? Bis? Ya. Kalau dulu berhutang, tapi perjanjiannya secara total utangnya 1 juta, dikonversikan dengan emas pada saat itu. Nah, itu maksud riba. Kalau misalnya sekarang nih, Riba. Dia yang diambilnya apa? Emas apa duit? Uang. Nanti 10 tahun kemudian mau dipulangkan, tapi dikonversikan dengan harga emas hari itu. Gitu maksudnya kan? Kasusnya di orang tua saya nih. Jadi kemarin itu dulu ada minjam uang lah sekitar 10 jutaan. Jadi perjanjiannya dikonversikan sama emas pada saat itu. Ya. Betul, mulai kan meninggal ya. Tahun. Ada orang yang itu memang ada suratnya. Ya. Berarti kan dia akan memulangkan sesuai dengan harga emas. Misalnya waktu dulu 10 juta, mungkin emasnya 20 gram misalnya dulu. Sekarang 10 gram sudah 20 gram udah 20 juta lebih. Apakah itu riba? Ikhwah, tergantung dengan apa yang dia terima. Kalau dia terima duit, lunaskan duit. Kalau dia ngambil emas, maka terima emas, maka pulangkan emas. Jadi bukan main konversi seperti itu. Perjanjian yang salah itu, nggak bisa seperti itu. Apa yang diterima. Jadi kalau yang begitu ya suruh dia belikan emas. Emas kita terima emas. Berarti nanti kita akan membayarkan emas. Demikian. Kalau begitu jadi kacau jadinya. Dan bisa membuka pintu riba. Yang namanya emas kan naik terus. Ya kan? Naik terus. Dalam waktu 3 tahun ini aja dari mulai 800, 900, kemudian sejuta 60, sampai sekarang 1.300.000 kabarnya. Naik terus harga emas. Allahu a'lam. Apa yang diterima itu yang dibayar. Jadi artinya begitu, kalau antum nanti kadang-kadang mau minjam duit dan orang kan gak kepingin ini juga kan, rugi dia nanti kalau lama kali bayarnya. Maka kalau mau dikonversi, suruh aja belikan emas. Beli emas, saya terima emas. Itu akan lebih aman, ikhwah, ketimbang kita cerita konversi. Allahu a'lam. Baiklah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.